Kita bawa hidup kita, ucapan syukur kita, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia, Raja di atas segala raja, yang oleh karena kasih-Nya berlimpah dalam kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak-Nya yang selalu boleh hadir, boleh datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Kasih yang Engkau, Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Roh Kudus. Hosana bagi nama yang kudus. Hosana bagi nama yang mulia. Haleluya. Haleluya. Katakan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Dengan segenap hati kami. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sampai selama-lamanya. Dan saat pagi hari ini, biar segala yang bernafas memuji Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau bekerja lebih lagi. Roh Kudus melawat setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Yang saat ini rindu untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebab yang terpenting dalam ibadah pada pagi hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu. Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu. Engkau Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Pada ini seperti yang di sorga. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersorak-sorai bersama saya, katakan dengan pasti amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. 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 Semua sukacita amin. Semua sukacita yang dari surga mengalir atas kita semua pagi hari ini. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
kita ada di dalam Tuhan, kita gando Gusti tenanan, Tuhan memenuhi kita dengan sukacita. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita. Engkau Tuhan yang melimpahi kami dengan sukacita. Damai sejahtera-Mu yang bergelombang memenuhi atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Jaminan sukacita, jaminan damai sejahtera ada di dalam-Mu. Engkau Tuhan yang mengubahkan ratap kami menjadi tarian. Engkau Tuhan yang mengubahkan tangisan kami menjadi sorak-sorai pujian. Engkau Tuhan kami, satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kehidupan kami ya Yesus, kami terbatas, namun kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Engkau Tuhan yang senantiasa mengalirkan kekuatan yang daripada sorga atas kami. Aku tak akan goyah. Amin, haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau
Ucapkan syukur kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Ucapkan syukur kita untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna atas kita. Ucapkan syukur-Mu bahkan untuk setiap tantangan dan ujian yang saat ini boleh kita hadapi, yang justru dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Katakan dengan bersuara minimal sampai telinga kita mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang terus ada dan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih, bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Waktu selanjutnya. Haleluya Yesus Kau anugerah terindah di dalam hidup kami. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Yesus Kau anugerah Dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami pengharapan
pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Meski dunia semakin bergoncang, tetapi firman Tuhan tetap akan terus ada sampai pada kesudahannya. Kami yang mengasihi dan sangat mengasihi hidup kami. Saat ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau lawat kami satu persatu, sehingga setiap apa yang Engkau katakan pada pagi hari ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah untuk Kristus. Urapi kami Tuhan, terlebih urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Masih pada tidur. Shalom. Cuma Mbak Windy yang ada suaranya. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di minggu kedua bulan Desember ini kita tetap berbicara tentang kerajaan surga menghadirkan sukacita. Kerajaan surga menghadirkan sukacita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sukacita merupakan sikap dan pilihan. Ada seorang misionaris diutus ke sebuah daerah yang sangat terpencil. Karena saking terpencilnya dia tidak bisa akses segala jalan. Gimana nih caranya supaya saya bisa memberikan berita sukacita itu, memberitakan Injil itu kepada banyak orang? Apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Dia tulis ayat Alkitab itu, kemudian dia bagikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan dia. Dia mendengar ada seorang ibu yang tidak mau untuk dia berinteraksi dengan orang lain. Kenapa ibu itu tidak mau berinteraksi kepada orang lain? Ternyata suaminya meninggal dunia, anaknya juga meninggal dunia, karena di daerah itu pada waktu tersebut ada wabah. Dan karena tidak ada obat sehingga anak dan ayah tersebut, suaminya itu meninggal dunia. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum istri dan ayah dan suami dan anaknya meninggal dunia, ibu ini adalah ibu yang sangat supel, suka bersuka cita. Tetapi karena suami dan anaknya meninggal dunia, dia mengurung diri. Dan ketika dia mengurung diri, dia tidak mau berjumpa dengan orang lain. Nah, misionaris itu hadir, datang ke rumahnya, namun ditolak saudara. Dia tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Kemudian misionaris tersebut meninggalkan secarik ayat Alkitab di depan pintu rumahnya. Dan ketika ibu itu membuka pintu, kemudian membaca Alkitab, apa yang terjadi? Roh Kudus menjamah hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupannya. Yang dirinya yang dahulunya dia mengasingkan diri, tetapi ketika dia baca Alkitab dari seorang misionaris ini, Roh Kudus menjamah hatinya, dan apa yang terjadi? Dia tahu bahwa kalau aku hidup seperti ini, aku akan terpuruk. Aku tidak akan bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Sukacita itu merupakan sikap atau pilihan. Kalau seorang ibu itu memilih sikap untuk dia
memilih dirinya untuk tetap bersuka cita, dia akan terus move on. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah orang itu tidak boleh bersedih? Apakah orang itu tidak boleh takut? Apakah orang itu tidak khawatir? Bisa diklik? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pengkhotbah dikatakan adalah ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Semuanya ada waktunya. Jangan terbebani dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Haleluya. Sudahkah Bapak Ibu? Ini LCD-nya belum bisa keluar. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat ini merupakan ayat, menjadi ayat yang sering kita baca. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dengan bersuara lantang kita akan bersama-sama membaca. 3, 4. Bersukacitalah senantiasa dalam, sekali lagi kukatakan, mari kita bersama-sama katakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, amin, puji nama Tuhan. Kiranya sukacita ini tidak hanya kita ucapkan dalam kata-kata, tetapi biarlah sukacita ini ada, mengalir dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini kisah tentang bagaimana Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang saat itu sedang mengalami pergolakan di dalam para pelayannya maupun dalam ajaran-ajarannya maupun dari luar, ini sedang punya masalah. Nah, ketika Paulus menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Dan ketika dia dalam penjara, dia mendengar bahwa yang terjadi pada saat itu adalah para pelayan Tuhan, para ajaran-ajarannya, ini semuanya sedang bermasalah. Sehingga Paulus perlu menuliskan surat kepada jemaat di Filipi untuk mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, perseteruan boleh ada, tetapi tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sukacita yang melimpah itu ada di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang sukacita secara manusiawi hanya sesaat. Bapak Ibu Saudara, kemarin sudah disampaikan Opa Ishak. Kalau kita bisa beli motor baru, paling lama 1 tahun kita rawat motor itu. Saya ya Bapak Ibu Saudara, saya bisa beli motor baru, paling 1, 2, 3, 4 bulan, 5 bulan saya cuci, saya bersihkan. Tetapi setelah itu ya sudah, lakukan untuk transportasi saja. Tetapi sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Sukacita yang ada di dalam Tuhan itu terus melimpah dalam hidup kita. Nah, orang yang bersukacita ada 3B. Mari kita akan bersama-sama membaca, belajar tentang hal ini. Klik aja, Mbak. Yang pertama adalah orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, dia beriman. Katakan beriman. Enggak ada suaranya, beriman. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu,
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersuka cita dalam Tuhan adalah seorang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan mengasihinya. Jadi Tuhan mau melakukan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Nyatakan segala hal di dalam segala dan keinginanmu kepada Tuhan. Artinya kita hanya beriman kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ibaratnya seperti botol ini. Bapak Ibu, botol ini isinya 1,2 liter. Tidak penuh. Orang yang di dalam Tuhan, ibaratnya orang yang di luar Tuhan, ibaratnya ketika dia ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan. Tadi pagi saya minta tolong ke Michael dan Sirin menuliskan tentang bagaimana hidup di dalam kedagingan. Hidup kedagingan yang pertama adalah pencabulan. Saya masukkan sini saudara. Pikiran kotor, kekhawatiran, kemarahan, iri dengki. Kemudian roh pemecah. Mereka tuliskan ini saudara, sesuai dengan Galatia pasal yang kelima. Kebalikannya dari buah roh, perselisihan masuk dalam hati manusia tersebut. Kenapa? Karena ada rongganya. Dan ketika dia dikocok-kocok, dia hancur. Dia ada menjadi satu dalam hidupnya. Sehingga keluarlah rasa kepahitan, kekecewaan, duka cita, perselisihan, roh pemecah belah terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Ini ada ruang kosong dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, seperti botol ini penuh, sehingga segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang kedagingan itu tidak bisa masuk ke dalam botol tersebut. Kita tetap kuat di dalam Tuhan karena Yesus ada di dalam hati kita. Kok gak ada amin ya? Ketika kita ada di dalam Tuhan, roh pemecah belah ditengking dalam nama Yesus. Amin. Iri hati pergi dalam nama Yesus. Amin. Kesombongan pergi dalam nama Yesus. Rasa angkuh pergi dalam nama Yesus. Karena yang berotoritas di dalam hidup kita adalah Kristus sendiri. Sehingga sukacita yang sejati hanya di dalam Tuhan. B yang pertama, beriman. Katakan beriman. Yang kedua, mengucap syukur. Klik. Saudara, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal,
dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kekurangan maupun kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi untuk mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dia sudah mengalami ini. Paulus sudah mengalami apa yang disebut kelimpahan. Paulus juga mengalami apa yang disebut kekurangan. Dia juga mengalami apa yang disebut kelaparan. Tetapi dia juga mengalami apa yang disebut kelimpahan. Itu sudah dialami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, berapapun uang saudara, saudara tidak akan bisa, tidak akan ada rasa puas. Betul? Gak akan ada puas dalam hidup saudara. Ketika kita diberkati dengan 330 ml ini, kita melihat ada yang 550 ml. Tuhan, kelihatannya yang lebih besar itu lebih enak loh Tuhan. Aku sih bersyukur sudah diberikan segala sesuatunya daripadamu Tuhan. Ketika dia diberkati dengan 550 ml, dia melihat yang 1,2 liter. Tuhan, kalau aku diberkati dengan 1,2 liter itu kelihatannya enak deh Tuhan. Aku kan bisa memberkati yang lain, aku bisa memberkati jemaat, aku bisa memberkati gereja dan macam-macam. Ketika dia diberkati 1,2 liter, dia melihat yang 5 liter. Tuhan berkati yang 5 liter. Ketika 5 liter, 30 liter dan macam-macam. Kenapa? Hatinya tidak selalu mengucap syukur. Tetapi bagi orang yang mengucap syukur dalam hatinya, berkat itu melimpah. Melimpah, 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 melimpah. Cuma segini aja saudara. Tapi ketika ini terus ditambahkan, ini sorry ya, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita diberkati dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, apakah kita mau mengucap syukur atau tidak? Itu adalah sikap dan pilihan kita. Tapi bagi saya mengajak saudara, apapun berkat yang sudah diberikan kepada saudara, syukurilah. Syukurilah, maka kehidupanmu pasti akan lebih lagi diberkati Tuhan. Seperti yang tadi, dia melimpah, ruah kanan kirinya akan diberkati. Meskipun takarannya kecil, tetapi dia bisa memberkati kanan kiri. Demikian hati kita, hidup kita. Ketika kita diberkati, Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, mengucap syukur untuk keluarga. Dan ketika itu keluar dalam hati kita, itu jadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, poin yang kedua, B yang kedua adalah bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, bersih, katakan bersih. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau hidup kita bersih, ketemu dengan orang itu,
enak-enak saja. Berjumpa dengan yang lain enak-enak saja. Karena pikirannya positif, pikirannya selalu mengarah kepada kebaikan Tuhan. Kalau kita mulai memiliki pikiran yang bersih, hidup kita hanya memikirkan tentang Kristus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, ada 3B. 1 beriman, 2 bersyukur, yang ketiga bersih hati. Oleh dari 3 hal itu, maka sukacita daripada Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau terbaik di dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau termanis, Yesus, kau terbaik di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Amin. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku harapkan. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus,
Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa, sukacita di dalam Tuhan terus akan melimpah dalam kehidupan kami. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan yang pasti dia beriman sungguh kepada Kristus. Yang kedua, dia akan bersyukur dalam segala hal. Dia hanya bisa ucapkan syukur kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan akan bekerja yang terbaik untuk dia. Dan yang ketiga, dia memiliki hati yang bersih, pikirannya hanya kepada Kristus Yesus. Apapun yang dilakukan hanya untuk keringan hati Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah, melimpah-limpah dalam kehidupan kami, sehingga namamu dipermuliakan. Berkati setiap para jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Engkau memberkati dengan segala kelimpahan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Responi kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang baik bagi Tuhan sambil memujikan satu lagu pujian. Kita tumpang tangan untuk persembahan hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan, untuk firman Tuhan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan, agar kami terus beriman Tuhan dan memiliki kehidupan yang bersih di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur hari ini kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik Bapa. Kiranya Kau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah
memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kiranya Engkau memberkati Tuhan segala kebutuhan kehidupannya. Engkau berkati berlipat kali ganda juga Tuhan. Engkau juga memberkati untuk pengelola keuangan ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupannya, setiap aspek kehidupannya Tuhan. Engkau yang jaga dan sertai Bapa. Kiranya juga Tuhan biarlah persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan-Mu, alat untuk perlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta Jumat hari ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan Desember, artinya kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan melanjutkan tema gereja kita, yaitu kerajaan surga menghadirkan sukacita di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Sehingga pada bulan ini mari kita bersukacita bersama karena kelahiran Tuhan Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sehingga bulan ini para pembicara akan berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan, karena kerajaan surga menghadirkan sukacita yang melimpah, sukacita yang abadi, sukacita yang kekal, sukacita dari surga. Karena sukacita dari dunia ini pasti akan berlalu, tetapi sukacita surga itu akan kekal selamanya. Saudara, saya undang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu setiap pukul 9, kami mengundang Bapak Ibu Saudara tetap hadir. Dan juga doa intim pribadi setiap minggu pukul 6 sore. Kemudian ada ibadah tengah minggu, Kamis setiap 6 sore. Kemudian ada ibadah crown setiap Sabtu pukul setengah 6 sore. Kiranya, dan juga ada Bidstone pagi setiap Selasa Sabtu pukul setengah 5 pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan ada info. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sedikit pengumuman dari saya untuk retreat kita di tanggal 24 dan 25. Bersyukur kemarin kita sudah pasang DP di sana sehingga ini sudah clear semuanya Bapak Ibu. Jadi pengumuman dari panitia bahwa tanggal 24 jam 1 siang akan berangkat dari gereja. Kita bersama-sama berangkat dari tempat ini jam 1 siang sampai di sana diperkirakan jam 3 sore, kemudian akan dilanjutkan kegiatan-kegiatan ibadah dan acara di sana. Sehingga Bapak Ibu Saudara tetap dukung dalam doa untuk acara ini tetap berlangsung untuk segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Setuju? Setuju? Puji nama Tuhan. Itu saja dari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup doa menutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Seberapa ya? Lagi Mas? Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku
mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumah. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau beracara di tempat ini. Dan ketika Engkau beracara di tempat ini, kami yang yakin dan percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan menolong kami, sehingga kami mendapatkan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami tutup ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan kami laksanakan di ke depan. Kami berdoa terkhusus untuk retreat tanggal 24-25 Desember. Ini karena perkenananmu saja Tuhan, Engkau akan hadir dalam retreat tersebut. Tuhan memberkati kami semua. Engkau memberkati cuaca, Engkau memberkati pembicara, Engkau memberkati tempat kami retreat. Engkau juga memberkati kendaraan yang akan kami tumpangi. Semuanya hanya perkenanan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat di tempat ini akan mendukung acara tersebut, karena kami tahu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami Pak Yati yang masih ada di rumah sakit operasi. Kiranya Tuhan memulihkan secara sempurna. Kami juga berdoa untuk ucapan syukur kami untuk Bu Marni yang kemarin hari Selasa sudah operasi. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sampai pada Maranatha. Mari saudara, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.